94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat pagi, Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Sabar Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family. Dan terima kasih yang sudah kirimkan pertanyaan. Terima kasih yang juga mengikuti kita melalui live streaming gitu ya di Facebook atau yang mengikuti kita melalui siaran di YouTube. Terima kasih dan terima kasih yang terus juga bersama dengan kita selalu menanti-nantikan Sabar Habenja ya. Sudah kirim pertanyaannya juga. Dan yang mau kirim pertanyaan boleh, masih bisa, bisa. Kalaupun nggak selesai hari ini, masih ada minggu depan, Rabu depan. Boleh ya. Oke. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ningrum bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi yang udah nunggu-nungguin, yuk terus. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi Ningrum. Iya, masih di Semarang. Iya, sudah pulang. Sudah pulang. Beberapa waktu kemarin, kemana Ibu? Oh, Ibu pergi gitu. Tapi udah balik lagi di Semarang. Oke, ini ada beberapa pertanyaan kita akan jawab langsung pertanyaannya karena memang cukup banyak pertanyaan kita hari ini. Jadi buat yang mungkin hari ini kirim nggak apa-apa ya. Kalau kita sambil urutin ke antriannya, terus nanti kalau belum dijawab sabar gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan kita langsung aja ya Bu ya. Minggu lalu selesai pertanyaan kita ya. Amin. Iya. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Pagi, kiranya berdua sehat terus ya. Amin. Amin didoain sehat ya. Oke. Pertanyaan saya, Bu, apa yang membuat komunitas-komunitas di dalam gereja kehilangan semangat untuk menjadi bagian dari satu tubuh Kristus secara utuh? Karena kenapa? Karena nggak ngalami Tuhan itu loh. Hmm. Ngobrol-ngobrol, cuman begituan gitu loh. Hmm. Makanya komunitas itu harusnya sharing kehidupan. Ya. Ceritakan apa yang dialami bersama Tuhan selama 1 minggu. Hmm. Kan tujuannya kumpul itu kan saling menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga apinya nyamber kanan kiri. Kalau Ya. ada teman yang sudah mau padam, kena kesaksian yang lain, bangkit imannya. Begitu kalau sudah yang satu udah lemah, yang satu ngalami Tuhan. Lah itu kan buat semangat. Betul, betul. Dan Eh, bersaksi, jangan diem aja. iya. Tujuan utamanya berkomunitas itu kan seperti yang kita omongin gitu ya, tujuannya sama ketika kita beribadah bersama secara korporat gitu ya. Yang satu mulai lemah atau mulai redup apinya bisa terbakar oleh yang lain. Nah, di komunitas itu ya harusnya posisinya seperti itu gitu ya, saling mengobarkan semangatnya gitu ya. Jangan cuman kumpul, bawa Hmm. makanan, Mm-mm. makan rame-rame. Itu sebentar pasti akan lemes. Ya, Apalagi beban. Waduh, kalau mau komsel mesti bawa makanan. Yo nak pas punya duit. Kalau iya, ndak punya duit, nah itu problem juga kan. betul. Ya. Jadi Yang memang penting makannya, yang penting tuh cerita ngalaminya Tuhan. ya, betul. Yang penting pada saat berkumpul itu ada sesuatu yang kita bagikan, bukan masalah kita bawa sesuatu itu dalam berupa snack atau makanan, tapi yang kita bawa itu cerita tadi ya, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, gitu. Itu yang paling penting. Itu ya. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan atau langkah konkret untuk mendorong gereja bertumbuh dari komunitas menjadi komuni? Komuni ini kesatuan
Komunitas arti katanya itu persatuan rohani antara umat dengan Tuhan gitu ya. Maksudnya seperti itu kali ya, ini yang bertanya ya. Ini agak sedikit bingung. Fit Bertumbuh. nih. Heeh. Ini nih Bu, Tubuh. langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk mendorong gereja bertumbuh dari komunitas menjadi komuni. Komuni ini maksudnya persatuan dengan tubuh Kristus kali ya. Komunitas itu kan kita gitu ya. Betul nggak sih ini yang bertanya? Saya menerjemahkannya. Jangan-jangan saya salah. Karena saya bingung ini bahasanya agak sedikit saya nggak paham dengan bahasanya. Oh ya betul. Jadi dari komunitas menjadi kesatuan tubuh Kristus. Iya, ya. Apa langkah konkret untuk mendorong gereja bertumbuh dari komunitas, dari kumpulan. Gereja itu kan kumpulan orang yang percaya gitu ya Bu ya? Iya, gereja itu kumpulan orang percaya, eklesia yang dipanggil. Orang percaya yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Nah, jadi kalau kumpulan orang percaya ini kalau menjadi kesatuan bersama dengan Yesus ya melibatkan Tuhan Yesus di dalam segala apapun gitu kan? Iya, Dasarnya harus seperti itu. Langkahnya ya begitu, melibatkan Tuhan di dalam segala apapun. betul. Seperti itu. Terus ketujuannya gini, ketika hari Minggu dengar firman, Mm-mm. terus setelah dengar firman tuh apa yang dialami Ya, dengan firman hari Minggu kemarin diberitakan. Loh mm-mm. nanti harus hari Minggu itu sih gitu loh. Ya, Mungkin ngalaminya firman yang ada yang beberapa waktu yang lalu baru kejadian tapi diingatkan Tuhan sama apa yang firmannya. ya firman. Saya nih komunitas di Putrision itu 39 tahun loh. Oh iya. Tiap hari Rabu ngumpul, Kamis kumpul, tapi ya nak kalau ketemu tuh enggak pernah habis. Semangat. Ya. Ya karena kan memang bertumbuh itu yang dinamakan bertumbuh gitu loh. Akan selalu ada cerita berbeda, akan selalu ada obrolan berbeda karena pertumbuhan yang terus-menerus. Jadi yang diceritakan bukan yang 39 tahun lalu lagi gitu kan, Bu? Oh iya, tiap hari jalan gini. Ya. Oman Jadi, gini, misalnya ada firman atau nubuatan yang pernah janji Tuhan yang pernah disampaikan sekian tahun, 13 tahun yang mm-mm, lalu atau 15 tahun yang lalu. mm-mm. Itu terjadi gitu loh. Ya. Kayak misalnya gini, kemarin ketika kita mengadakan Indonesia menyembah di tanggal Mm-mm, 17 Agustus kemarin. Saya itu kan mau masuk itu kan dapat perjamuan suci kan, mm-mm, mm-mm, ada itu. Nah, saya itu dapat ayat jeri lelahmu itu tidak ada yang sia-sia gitu kan. Di dalam segala jeri lelah itu ada upah. Saya cuma lihat aja terus simpen. Terus kan itu kan perjamuan suci. Sampai di atas ketika saya ngelihat para pendeta rukun gitu ya. mm-mm. Bisa ketawa-ketawa Sabtu dengan yang lain. Guyonan dengan hatinya yang legowo gitu itu. Nggak tahu ya. Hati saya tuh seneng banget hari itu. Mm-mm. Tapi saya lupa kenapa gitu kan. Tapi saya senang sekali. Aku tuh seneng loh hari ini tuh seneng. Karena aku tuh ngelihat, aduh pendeta-pendeta kota Semarang nih kok rukun ya. Bisa guyonan satu dengan yang lain. Itu buat saya tuh bahagia banget Ingrum. Ya. Setelah itu, setelah di mobil baru inget. Tadi kan aku dapat ayat dalam jeri lelah. Oh iya ya, betul loh. Ya. Itu 26 tahun yang lalu loh. Visi Putrision untuk mempersatukan gereja buat hamba Tuhan satu dengan yang lain rukun itu tuh 26 tahun yang lalu loh. Ya. Baru saya lihat hari ini tuh tulus banget lah dari hati itu. Wah, bisa ketawa satu dengan yang lain, rukun.
Seneng saya. Ya, itu yang dinamakan jerih lelahmu tidak sia-sia. Iya. Keren ya. Oke, lanjut. Hmm. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, wih, banyak sekali gitu ya. Bagaimana cara kita menghargai orang atau jemaat yang kurang aktif? Jadi 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 itu ini judul perikopnya banyak anggota tetapi satu tubuh, tentang kesatuan itu loh, Bu. Iya. Nah, lalu ini pertanyaannya bagaimana cara kita menghargai orang atau jemaat yang kurang aktif? Ini di dalam kehidupan bergereja mungkin yang dimaksud. Iya. Nah, melihatnya berharganya begini. Satu pandang bahwa setiap manusia ini berharga di mata Tuhan. Mulia dalam pandangan Tuhan dan Tuhan mengasihi kita semua. Aktif ataupun nggak aktif. Mm-mm. Itu. Kalau kita melihat sesama kita itu berharga, orang berharga di mata Tuhan, cuman dia belum aktif gitu ya. Mm-mm. Mungkin kan dia nggak ngerti atau mereka lagi atau minder atau apa kan kita nggak Ya. ngerti. Ya. Kita deketin, kita ajakin ngomong, kita ketemuin, apa kabar? Terus diajakin, terus ya sering kali datang komunitas apa cuman bertamu, nyapa, Ya. ditanya kamu lagi apa, terus sambil bersaksi, sambil mendoakan. Itu namanya peduli. Kalau tangannya lagi apa luka atau apa kan kita nggak tahu itu. Ya. Nah, kita yang datang, kita yang nyamperin, kita yang membalut luka. Misalnya bagian kita bagian mata atau mulut, itu kita bisa melakukan bagian kita. Kalau yang luka kakinya karena nggak mau gerak, lihat kenapa dia kok nggak bisa jalan. Ya. Kenapa kakinya kok berat melangkah. Pasti ada penyebabnya. Kalau kita nggak pernah deket, nggak pernah nanya, kita sendiri juga nggak akan pernah tahu kan Yes. sebetulnya kakinya dia tuh kenapa. Ya. Ya. eh butuh apa ya? Butuh kedekatan untuk mungkin dia bisa cerita gitu kan. Ya, Jadi kalau memang dia nggak mau berkomsel misalnya, nggak mau apa gitu, dia hanya beribadah aja, deketin aja, tanyain aja gitu. Jangan langsung ditanya, kamu kenapa nggak komsel? Jangan. Jadi sahabat dulu deh, berteman dulu deh, gitu ya. Apa kabar? kapan-kapan aku main ke rumahmu ya, Iya. rumahmu mana, misalnya gitu. Atau misalnya, minggu lalu nggak kelihatan, kenapa? Apa ada yang sakit gitu ya? Itu Nah, satu ya pertanyaan betul. yang bisa bisa bikin orang jadi kena banget loh. Iya. Oh ternyata aku diperhatiin ya di Yes, gereja. Ternyata betul. ada orang yang memperhatiin saya juga. Kalau Iya, saya nggak datang, ada orang tahu gitu. iya. Jadi eh apa ya? Perhatikan dulu, terus jadi sahabat dulu. Betul perhatian. Ya, jalin persahabatan dulu, lalu setelah itu baru tanyakan kenapa sih kok nggak komsel? Yuk ikut komselku misalnya, atau persekutuan apa? Oh ikut ini dong, ada persekutuan ini loh gitu ya. Nanti kalau dia sudah merasa dekat, pasti dia akan cerita, aku males kalau ini begini-begini alasannya, atau aku aduh begitu. Nah dari situ mungkin kita bisa cari solusi atau cari apa ya jalan keluar. Itulah yang dinamakan fungsinya kita sedang memperhatikan setiap anggota tubuh. Kalau orangnya bilang, aku sibuk nih, Ya, repot. Oh udah, nanti kapan-kapan aku main ya, boleh nggak? Gitu. iya, betul. Jadi sahabat dulu, jadi teman dulu, dekat dulu gitu ya. Baru setelah dia bisa ngomong dari hati ke hati, baru kita bisa ngobrol. Ada banyak orang yang sepertinya tidak meyakinkan di awal. Ternyata kemudian ketika dia bisa berkomunitas, dia bisa berkumpul, dia bisa cerita banyak hal, dia punya hal-hal yang bisa membangun komunitasnya gitu loh. Jadi memang tadi butuh kedekatan biasanya terlebih dahulu. Itu ya. Itu sebetulnya seperti itu.
Lanjut. Lanjut ya, ini tadi sudah selesai. Terima kasih yang sudah kirimkan WhatsApp. Lanjut, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum, selamat pagi. Bu, mau melanjutkan cerita minggu lalu. Saya cerita sudah gembok Iya, pagar. Setelah jalan 10 meter, saya pulang lagi ngecek pagar lagi. Apa itu bisa dibilang saya tidak percaya diri, Bu? Padahal saya satu hari sudah deklarasi puluhan kali. Dari yang tubuhku adalah bait Allah, deklarasi yang Matius 6 tentang kekhawatiran. Tapi sifat saya yang itu kok gak hilang-hilang ya, Bu, dan belum ada perubahan. sudah ditengking nggak roh ketakutan dan kekhawatiran Hmm. di kedokteran itu masuknya apa ya? Yang di psiko. Bukan paranoid ya. Sebentar. Bentar. Berlebihan. Mengkhawatirkan segala sesuatu yang berkelebihan tuh apa ya masuk ya? Hmm, ini masuk sebentar, sebentar. OCD nggak sih? OCD. OCD itu OCD bukan. Oh, bukan ya? Dia masuknya nggak OCD, obstruktif apa? Obsessive compulsive disorder, gangguan obsesi kompulsif. Tapi dasarnya memang sama sih kekhawatiran, kecemasan. kekhawatiran. Itu ini aja, dilawan aja. Kalau mau balik lagi, bilang enggak dalam nama Yesus. Hmm. Aku tahu, aku udah lakukan. Dilawan, dilawan. Enggak Ada yang, sekedar cuman oh iya. yang overthinking disorder itu loh. Iya, ini ada yang menyebutkan bisa masuk ke kecemasan akut atau anxiety disorder. Atau Ya. overthinking juga bisa. Menurut saya Mm-mm. itu lebih tepat yang di overthinking. Hmm, lebih tepat di overthinking ya. Ini memang, ini ada pertanyaannya lanjutnya di nomor 2-nya gitu ya. Saya kalau ngecek pintu udah dikunci apa belum itu ngeceknya bisa mondar-mandir 10 kali lebih, Bu. Anak-anak saya yang lihat dikira saya gila, padahal saya masih waras. Saya kan buka toko, kalau pas closing tutupan toko juga sama, saya cek toko sampai 10 kali lebih. Lampu-lampu juga sama, sampai keran air juga saya cek bolak-balik. Aduh, apa ini ada yang salah, Bu? Udah puluhan tahun seperti itu. Kalau soal cuci tangan saya masih normal dan aman. Ya Ya, itu menurut saya itu kekhawatiran yang berkelebihan. hmm. Oke, ini ada ceritanya lanjutannya. Papi saya sifatnya persis sama seperti saya. Kalau ngunci pintu bisa puluhan kali ngecek. Papi saya umur 70 tahun. Apakah hal itu bisa menurun? Bukan nurun. Biasanya gini, kalau kita batin orang, orang itu begitu, nah itu bisa moyok mondok. Oh. Moyok mondok tahu kan? Mm-mm. Lah itu dia. Bisa moyok mondok. Dan Mm-mm. itu hal yang benar loh. Kalau itu diturutin terus, diikutin lama-lama nanti benar dianggap orang nggak normal. Oh. Gejalanya kan dari situ. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Jadi dilawan. Begitu sudah mau balik lagi bilang enggak, gitu. Ini ada. Terima kasih Ibu udah kirimkan WhatsApp ini. Ibu ini bilang gini, Ningrum pernah lewat di IG ku katanya gitu ya. Caranya dikatakan. Jadi pada saat mengunci pintu dia harus ngatain aku sudah kunci pintu. Iya, iya Terus tadi kan. Hmm. terus ketika dia mau balik perkataan itu kan inget kan, aku sudah Ya, kunci. iya, Terus betul. Udah misalnya aku udah kunci.
nggak usah. Mm-mm. Kompor, mematikan kompor juga gitu, diperkatakan, ini kompor udah aku matikan ya, gitu ya. Jadi ketika dia kompornya belum mati, terus ingat, loh tadi kan aku sudah ngomong kompor sudah aku matikan gitu ya, atau lampu, aku sudah nyalakan lampu gitu. Terima kasih. Betul sekali itu. Diperkatakan, enggak Ya, balik lagi enggak, karena udah dikunci. ya, Maka tadi ketika matiin kompor, lampu, kunci sambil ngomong. ya. Sambil ngomong dan bisa pesan kepada mungkin orang terdekat gitu ya. Biasanya kan misalnya ngunci ngunci pintu atau apa gitu ya. Mau balik lagi, nggak usah. Tadi kan sudah dikunci. Saya lihat loh tadi kamu sudah kunci. Misalnya seperti itu ya Bu ya. Aku enggak percaya nih, Rom. Oh masa tuh Tetap Bu? kan ngomong pun kan itu anak-anaknya udah lihat dia ngunci. Oh iya 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 iya, betul betul. Berarti dia yang harus meyakinkan dirinya sendiri. Ya, ini udah aku matiin ya, gitu loh. Ini Hmm. udah aku gembok ya. Mm-mm. Ini lampu udah aku matiin ya. Ya ya Itu. ya. Terus nanti kalau mau disuruh balik bilang enggak. Ya. Jadi diperkatakan, diomongin Bu, diperkatakan sampai telinganya denger gitu ya. Harus Hmm. diomongin. Nih aku sudah kunci pintu ya, nih aku sudah matiin lampu ya, nih aku sudah. Mungkin orang lain yang ngelihat kayak gini, ih ini orang gimana, tapi itu membantu diri kita loh. Kita sedang ngomong ke diri kita sendiri dan itu membantu diri kita. Ya ya, dicoba Bu, dilakukan, terus lawan juga hal-hal negatif yang ada di pikiran itu, dilawan. Tuh ya. Lanjut. Bu Elis mau tanya, di perikop cerita Nikodemus ada kata-kata dilahirkan kembali. Itu maksudnya apa, Bu? Apa sama dengan reinkarnasi atau bagaimana? Bukan, bukan bukan Inkarnasi. reinkarnasi, katanya reinkarnasi, bukan reinkarnasi. Mm-mm. Dilahirkan kembali itu begini. Kalau kita dilahirkan kembali kan lewat air dan darah itu ya, roh ya. Nah, Mm-mm. tapi ini kan kelahiran baru roh kita yang mati setelah terima Yesus dilahirkan kembali. Hmm. Itu roh. Rohnya itu kan firman. Ya. Ya. Jadi dilahirkan kembali ini manusia roh kita yang dulunya lahir dengan roh yang udah mati karena dosa asal itu Mm-mm. dilahirkan kembali, dibangkitkan kembali. Hmm. Jadi kelahiran baru di manusia roh. Ya. Ini kan kalau yang disebut itu mungkin dilahirkan kembali itu kan di ayat 3 ya. Ini kan kisah Nikodemus itu Yohanes 3 1 sampai 21 gitu. Tapi di ayat 3 itu kan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sambungannya Ya. itu di ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6-nya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ini yang dimaksud seperti yang dijelaskan Bu Eris tadi, roh Ya. yang dilahirkan kembali. Iya. Tuh ya. Jadi bukan prinsip seperti yang tadi disebut. Bukan. Salah, salah. Bukan. Lanjut. Bu, kemarin Bu Elis kan bilang kalau pepaya tinggi gulanya. Padahal saya tiap pagi makan pepaya itu, Bu. Berarti tidak bagus ya, Bu? Bukan tidak bagus, Bu. Mic-nya masih ke mute ya, Bu Elis. Jadi
Bukan tidak bagus sebetulnya, tetapi dibatasi karena memang gula di dalam pepaya itu kandungan gulanya cukup tinggi gitu kan. Kemarin kita kan ya membatasi boleh tapi dibatasi. Maksudnya kan kita nggak makan yang kita asup kan nggak satu buah pepaya besar kita makan sekali kan juga enggak gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Oke, terlempar keluar. Sebentar ya, Gunung Sheoli. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi pepaya itu memang gulanya cukup tinggi, bukan karena terus kemudian nggak boleh. Tapi kan ada porsi harian gitu ya, porsi hariannya seberapa gitu. Kita nggak bisa mengeneralkan kalau apa, oh ini kandungan gulanya tinggi terus kita bilang itu nggak bagus, bukan juga, nggak bisa seperti itu. Dia punya zat dan vitamin yang bagus juga buat tubuh gitu ya. Warna orange-nya itu juga kandungannya bagus buat tubuh kita, tapi nggak bisa karena kita bilang itu ini terus kita konsumsi banyak-banyak kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi ada batas konsumsi harian harusnya seperti itu. Begitu. Halo Ibu, udah masuk lagi. Ningrum, Dalam. Ya Bu, tahu kenapa itu? apa? Enggak kenapa? Saya hilang. Lu Ibu yang keluar kok. Udah aja. Justru kepencet, sorry. Oke. Saya Ini kepencet. tadi kan ada yang tanya, minggu lalu kita bahas pepaya gulanya tinggi gitu ya. Terus dibilang, Kak, saya tiap pagi makan pepaya, berarti tidak bagus. Kedidrum tadi udah menjelaskan, bukan tidak bagus. Dia punya kandungan vitamin yang cukup buat tubuh, tapi batasannya ya Bu, porsi batasan yang boleh dimakan. Kan seperti itu ya Bu? Dan nggak boleh, memang nggak terlalu banyak. Harus diganti-ganti, jangan tiap hari. Itu Yes. kalau tiap hari makan papaya tuh di telapak tangannya bisa jadi orange. Iya, itu apa sih zat yang Kayak kuning-kuning gitu loh. ya betul. Diseling-seling aja. Ganti-ganti Diseling Bu, diganti. betul. Ya, tapi kalau bisa lebih baik jangan makan buah yang manis. Buah yang manis tuh pepaya, semangka memang yang enak-enak sih, pisang. Itu enak tapi jujur untuk orang diabetes dilarang karena apa gulanya tinggi. Ya, bukan tidak Kecuali bagus. makan bijinya papaya boleh. Iya, itu pahit loh. Itu lo jangan dikenyah, jangan Lalu dikunyah, ditelan. ditelen. Oh, Yes, ditelen diminum itu bagus banget. iya iya. Ini kan pernah baca artikelnya. Antioksidan ya, Iya. biji anggur segala itu bagus, antioksidan tinggi. Padahal sekarang anggur nggak ada bijinya. Nah itu melanggar hukum Tuhan itu. Orang Tuhan bilang makanlah buah yang berbiji ya. Ya kan? Ya kan sekarang yang lagi terkenal anggur nggak ada bijinya, Bu. Tuh. Anggur, semangka, itu Iya, hampir dibuat tidak berbiji semua loh. betul. Kan jadi nggak ada bijinya itu. Ya, Itu Ibu diselang-seling, Bu. Lalu kalau menurut saya kalau memang Ibu mau makan ya tergantung porsi harian ya, Bu. Jangan berlebihan. Kan kita nggak mungkin makan satu gelondong besar sehari kan juga enggak gitu. iya. Dan Porsi kalau mau belinya jangan pepaya yang sudah mateng, sama pisang jangan yang sudah mateng manis. Jadi yang kalau mengkal. pisang boleh dimakan tapi yang jangan manis. Mm-mm. Iya iya. Kalau bukan mengkel mending rum. Kalau mengkel kan nggak enak. Yang Mm. satu lagi itu rada mateng tapi belum mateng tenanan gitu loh. Oh Yang iya masih iya. rada keras sitik-sitik dikit-dikit itu. Mm-mm. Pokoknya yang nggak terlalu manis banget itu Ya boleh. itu gulanya Karena belum kalau yang terlalu sudah tinggi. manis apalagi yang sampai blonyot. Nah, kalau yang sudah blonyot itu anu buka glukosanya tinggi banget. Iya, betul. Kalau misalnya ini sebetulnya ada beberapa ini yang menyarankan sayur itu juga bagus gitu ya. Oke ya, sudah ya Ya, pembahasan tapi buah kita. jangan jangan lupa loh sayur tuh banyak juga karbohidratnya. Yes, Karbohidrat betul, itu iya loh. betul.
Oke, lanjut. Bu Elis, apakah penyebab orang kena stroke itu juga karena menyimpan kebencian? Gini, ada penyakit yang memang karena menyimpan kebencian, tapi ada penyakit karena keteledoran mulut kita. Ya, Ada juga penyakit yang terjadi karena turunan genetik. Jadi ya, tergantung ini. Orang yang stroke belum tentu kepahitan, enggak, belum tentu. Coba minum airnya, diperhatikan. ya, Karena darahnya kental, terlalu kental, airnya penyumbatan. bisa stroke. Ya, terjadi penyumbatan. Mm-mm. Ya. Atau dia Dilihat teledor. faktornya apa? Penyebab Teledor dengan makanan gitu ya. Nah, itu. Jadi, Makanan yang tapi saya juga pernah ngomongkan dulu, mm-mm, ada anak tiba-tiba lumpuh. mm-mm, Ketika dicek semua, semuanya bagus. Karena dia nggak pernah menjamah minyak, dia mm-mm. nggak pernah makan yang nggak. Dia makannya makan sehat. Tapi tiba-tiba lumpuh. Kenapa? Ternyata semua penasaran, darah semua diperiksa bagus. Cuman ternyata diketemukan itu kurang minum air. Mm. Sehingga oksigen nggak masuk ke otak. Terus ada yang gini, aku udah minum banyak, cara minumnya yang nggak bener. Mm. Ya. Saya dulu sudah pernah ngasih tip, minum itu nggak selalu diglogok satu gelas, satu botol dihabisin, bukan. Bukan begitu. Kalau cara minumnya seperti itu, langsung masuk ke ginjal, ginjal kerjanya berat, terus dikeluarin di kandung kemih, lalu Mm-mm. ke toilet, kencing, kebuang airnya. Tapi yang membutuhkan air adalah pembuluh darah kita. Jadi minumnya bertahap. Mm. Satu botol mungkin diminum bisa 4 kali gitu. Mm-mm. Ya. Jadi nggak yang Botol satu kecil kan. ya. Kalau botol yang cuma 300 gitu ya diminum ya 3 kali. 3 kali gitu. Tuh ya. Ada banyak faktor sebetulnya dan ada banyak hal yang bisa dilihat gitu ya. Cara kecepet juga bisa. Iya, 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 betul. Ini lagi banyak banget orang dengan saraf kecepit gitu ya. Oke, Lanjut, sing lanjut. apa? Yep. Iki sing apa? Yang bener putih. Yang bener Pak. Ada kismis. Oh, enggak bisa. Atos garing. Yep. Kita Iki lanjutkan. Ini tadi banyak faktornya, tapi berarti. tadi genetik atau jaga makan, jaga minum gitu. Boleh. Itu bisa bisa jadi. Lanjut. Bu Elis, bagaimana cara menundukkan pikiran? Habis ya 10 ya. Ya. Halo Ibu. Halo. Ibu bisa Ya, ya, Ibu bisa dengar Ringgroom kan? ningrum. Iya. Ya, cara menundukkan pikiran Yap. dengan keluarkan perkataan dari mulut, perintahkan dalam nama Yesus jiwaku tenang. Hmm. Roh pengembara, roh yang suka ngeluyur, jalan-jalan, itu saya pakai pengertiannya roh pengembara. Hmm. Roh pemecah konsentrasi, Mm-mm. ikat dalam nama Yesus, perintahkan pergi. Terus diperintahkan dalam nama Yesus jiwaku tenang. Takluk dan tunduk pada pikiran Allah. Ngomong gitu terus sampai jiwanya tunduk. Nggak ngeluyur kemana-mana. Nggak keliling-keliling. Itu termasuk ini nggak sih Bu, kita mikirin hal-hal yang macem-macem gitu. Ya, ya itu mengembara. Hmm. Memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Iya, iya, iya. Memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi.
Lanjut. Bu Elis, ada kalimat sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Artinya apa ya, Bu? Ini di mana ya? Ini Amsal 23. Oke. Kalau diajak makan sama orang pelit kikir. Mm-mm. Kalau nggak salah di ayat yang keberapa itu juga atau 6. Amsal 23. Ya, ayat 7. Ini sambungannya sama ayat 6-nya. Ya. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Iya. Itu lebih tepat orang Jawa ngomong gini loh. Orang itu selalu ngukur awake dhewe. Ngukur baju itu pakai ukurannya sendiri nggak pernah. Jadi kita kalau ngelihat orang itu seperti nyamakan dengan diri kita sendiri gitu. Kalau orangnya pelit, wah itu dia sendiri untuk makan eman-eman. Dia untuk pakai apa eman-eman. Tapi dia ini, ayo makan. Ternyata kita makan, dihabisin semua. Gile, dia bisa ngamuk. Dia Oh, bisa marah. ini Niro ada Alkitab bahasa Jawa punya Bu Natalia Nah, kayaknya. ya, ya. Niro Betul, bacain ya. betul, betul kamu. Ayat 6-nya gini, ojo mangan pangane wong cetil, lan ojo melik, melik itu melik ya, melik marang pangane kang Milik-milik, enak-enak, milik ya, milik, milik kepengin. kepengin, Ya, marang kepengin milik. pangane kang enak-enak. Awit kaya wong kang ngitung-itung ing sajroning atine, iya kaya mengkono Nah, iku wong mau. Pangucape marang kowe, mangano lan ngombeyo. Nanging atine ora seneng marang kowe. iya, itu jelas banget loh. Ya, jadi dia itu nggak tulus, nggak seneng Ya. sebetulnya gitu ya. Jadi ucapan bibirnya, ayo dong ini, tapi hatinya dia nggak suka gitu loh sebetulnya. Seperti itu. Dia menghitung-hitung dalam hatinya gitu ya. Dia mencari apa ya? Dia membaikin kita itu ada maksudnya lah istilahnya. Karena kalau orang nggak suka ya nggak suka aja. Mana mungkin orang nggak suka ngasih kita kan kalau nggak ada tujuan tertentu gitu ya. Seperti itu. Loh, kadang-kadang gini ning Rum, Mm-mm, bukannya dia enggak nganu, dia kan nawar ini makan, mm-mm, gitu kan? mm-mm. Karena kan tata krama orang Jawa toh, Oh iya iya iya. enggak ikhlas gitu loh. Mm-mm. Kalau kamu makan kamu habisin. Kadang-kadang misalnya gini kita nyuguhi orang, ini makan ini, terus ngerti-ngerti sak lodong ditekke kabeh. Ada orang kan yang kalau sudah makan seneng kebablasan ditekke Oh, oh. kabeh. Rum. Iya 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 iya, betul betul. Lanjut ya, itu ya, jelas kan ya yang dibahas kita hari ini. Ini ada sambungannya dengan ayat sebelumnya. Selanjutnya, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, kata Amsal. Berarti misal saya kerja keras untuk bisa punya uang banyak, biar bisa beli mobil, rumah besar, dan lain-lain. Itu salah, Bu. Bukan salah, bukan salah. Tapi maksudnya jangan ngandalin kekuatan diri sendiri. Ya, Itu ada hubungannya Amsal 10 ayat 22 itu dengan Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 22. Itu kan tadi Mm-mm. berkat Tuhanlah yang menjadikan Menjadikan kaya, susah payah tidak, ya kan? menambahi. Ya, Itu kan 10:22. 10:22. Mm-mm. Nah, hubungin sama 10 ayat 6. 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, maksudnya gitu.
Berkat Hmm, Tuhan itu yang ada di atas kepala orang benar. Yang penting kita itu hidup benar. Kalau kita hidup benar, kemanapun kita pergi, kita akan dikejar berkat. ya, Dan walaupun berkat yang kita terima sedikit, tapi kalau itu berkat dari Tuhan lama-lama jadi bukit. Kita kerja nih jerih payah, susah payah, banting tulang, peras keringat. Itu kan? ya, Tapi tanpa berkat Tuhan itu kita tidak mungkin kaya. Kalau kita cara kerjanya dapat kekayaannya dengan kefasikan, menghalalkan banyak hal, jadi penjilat, ya, hidup mengikuti hawa nafsu, dapat bisa kaya. Tapi di dalam kekayaan itu nanti buat kamu susah dan payah. Susah dan payah tuh gini, kalau dapat uang banyak, tapi istrinya digondol wewe gombel, digondol genderuwo. Susah enggak? Susah. Kalau dapat kekayaan dari hasil yang enggak benar, anaknya kena narkoba. ya. Payah loh. Kita enggak cuma sekedar susah loh. Susah dan jadi payah. Tapi kalau itu betul dari hidup benar kita, cara kerja kita yang benar, Tuhan berkati kita lama-lama jadi kaya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa nyekolahin anak, bisa. Dan semuanya dalam kondisi baik. Amin. Anak kita nggak hidup di dalam free sex, anak kita tidak berjalan dalam kumpulan narkoba, istri, keluarga, suami segala dalam kondisi baik dan bahagia. Ya. Ya, maksudnya itu. Jadi jangan jangan terus males-malesan. Orang males nggak bisa makan. Nanti suruh belajar sama semut. Ya suruh belajar mas semut. Tapi yang penting nganu kerjanya bener. Jadi Ya. orang bener. Ya, oke. Lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Bekerja dengan benar. Mengerjakan dengan benar. Masalah berkatnya itu Tuhan yang sudah ngatur. Ya. Gitu ya. Kerja dengan benar, lakukan dengan benar gitu ya. Sewajarnya yang seperti seharusnya manusia benar lakukan gitu ya. Seperti yang Tuhan perintahkan gitu kan. Nah, masalah berkatnya itu urusannya Tuhan. Gitu. Bu Elis, saya punya tante yang cukup kaya, punya rumah banyak, mobil, dan lain-lain. Tiap kali datang ke toko saya untuk beli sesuatu, selalu ngotot minta diskon dan dikasih murah. Kalau ndak dituruti, saya dikatain pelit. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Jadi kalau lihat tante saya ke toko, malah hati saya ndak enak. Soalnya mesti nawarnya ngotot. Padahal harga barang yang dibeli cuma 200 atau 300 ribu. Padahal dia orang yang mampu sekali. Apa yang harus saya lakukan? Ini sebetulnya bukan masalah apa. Masalah hubungan. Hmm, Supaya hubungannya, harta hubungannya tetap jalan. Udah tahu ya udahlah cincailah. Sama dia ngotot-ngotot ya udah kasih dah terserah. iya. Karena memang nggak jaminan orang kaya itu murah hati. Hmm, Karena orang murah hati itu pemberian Tuhan. iya. Murah hati itu pemberian Tuhan loh. Hmm. Tapi ada orang yang orang kaya puel itu minta ampun. Kacek 10 rupiah we diperhitungkan tenan. Iya. Orang bisa murah hati itu ya tadi anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan loh. Orang Yang yang bisa ngucap syukur. mm-mm. Sebentar, itu di 2 Korintus 10 kali ya. 2 Korintus 2 Korintus Ada 10 roti yang di ya Pak.
2 Apa Korintus 2 Korintus sampai iya. ayat berapa, Bu? Bentar. Yang bilang gini loh, ada roti yang dimakan tapi ada benih yang ditabur, bla bla Oh, bla, terus bawahnya itu dia bilang gini, ketika kita menikmati dengan bersyukur maka Tuhan memberikan kelimpahan dalam hati kita dan memberikan kemurahan hati. Benar. sebentar, sampai Ningrum cariin juga ya. Benar enggak ya? Atau 11. 11. 2 Korintus 11 Kak. 2 Korintus 11. Ayat Oh, ini 2 Korintus 9 kali ya. Sebentar, sebentar. 9. Ah, kok 9? 9 ayat 10. Iya. 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur itu. Iya, iya, iya. Ia yang ini 2 Korintus Lembar 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang Nah, membangkitkan diperkaya. syukur kepada Allah oleh Iya, karena kami. yes. Jadi itu memang kalau nggak dilimpahin sama Tuhan dengan tadi kemurahan hati, kekayaan, apa tadi kelimpahan ya kan? Ya. Kemurahan hati. Kamu akan diperkaya Saya dalam ketemu segala ada macam banyak orang kemurahan hati. sederhana. Mm-mm. Ya, Bu. Nah, saya ngelihat ada orang sederhana, wih tapi murah hatinya luar biasa. Ya. Jadi memang itu mental, bicara mental. Ada orang karena pelit ya, semakin kaya, semakin kualitas luar biasa. Hah, itu betul. Tapi ada orang yang bisa menikmati, mengucap syukur. Nah itu terus diperkaya sama Tuhan di dalam segala kemurahan hati. Ya. Sederhana loh orangnya. Tapi berani loh kalau ngasih. Maka banyak orang itu wong Jawa bilang kecelek. Dia mikir yang ngasih berkat tuh orang kaya. Padahal yang saya alami banyak orang sederhana. Orang sederhana yang hidupnya pas-pasan. Wah tapi kalau memberi itu dengan keren. Berani loh. Ya. Ini bukan masalah soal kaya atau miskin, ini masalah mental tadi ya, kemurahan hati. Iya. Udah ya. Ya kalau udah begitu, udah tahu sifatnya begitu ya sudah, Bu. Apa yang harus dilakukan ya udah. Udah kasih aja lah daripada berantem. Iya Dan gak betul. usah jengkel. Nggak usah jengkel, tapi bersyukur untung aku nggak kayak dia. Betul. Tapi dengan hati yang ikhlas ya, jangan terus kemudian gerundel. Kita ngasih tapi kita gerundel. Lanjut. Bu Elis, saya punya Nah teman itu yang nanti yang malah dapat kelimpahan kekayaan itu malah Anda loh. Anda yang nanti akan diberkati Tuhan luar Nah, biasa dengan kekayaan, ya, loh, itu bersyukurnya kemurahan gini loh. dalam segala kelimpahan. Heeh. Bersyukurnya kita malah justru lebih kaya dari dia karena kita bisa memberi. Iya betul, Kaya oh, itu ini bukan keren. kaya ini bukan soal harta tapi ini soal hati gitu. Iya, Memberi dari segala nggak apa-apa lah dia kekurangannya. masih sama kita. Iya. Itu ya. Oke, lanjut, lanjut. Jelas ya ini tadi yang sudah ini. Bu, saya punya teman yang buka servis elektronik. Kalau yang servis orang miskin dikasih tarif murah atau kadang malah digratisin. Tapi kalau yang servis orang kaya justru dikasih tarif mahal. Menurut Bu Elis ini salah atau tidak? Yo, itu nah, betulnya ya itu bijaksana lo juga lo. Karena orang dia menolong orang yang nggak mampu. Orang Dia nggak mampu dikasih gratis kok. Ya itu kan? caranya Tapi dia memberkati orang kan? subsidi silang itu namanya. Nggak apa-apa lah. Yang penting masih ada yang mau bisa servis punya ada elektronik. Ya lumayan lah ya. Subsidi silang. Jadi kalau kita bayar dia ya anggap aja gini.
Ya udahlah, aku bantu yang lain kok. Karena Iya. kemarin dia juga sudah berbuat baik sama yang lain. Ya hidup-hidup aku ikut menabur gitu aja mikirnya. Itu caranya dia untuk memberkati orang kan gitu ya. Itu karena Iya, kan ini bener salahnya karena ini jasa loh. Jasa iya. kan tergantung orangnya dia mau mau kasih tarif jasa berapa seperti itu kan. Dan Hmm, itu caranya dia memberkati orang lain gitu karena dia tahu orang ini butuh penting gitu ya. Ya dia memberkatinya dengan dikasih tarif murah atau bahkan digratisin gitu. iya, Dengan keterampilannya iya. dia sedang berkati orang lain. Semua hal, iya. Gini, pertanyaan saya semua halnya seperti apa? Dibandingin sama orang lain, dia mahal banget. Dan tadi benerin ningrum, itu jasa loh. Ya, Mungkin orang lain bisa buka lebih murah dari dia. yes. Tapi mungkin hasilnya belum tentu sebaik dia reparasinya. Iya kan? Itu memang kalau ongkos gitu beda. Iya. Saya misalnya servis AC nih. Mm-mm. Ada yang kasih saya lebih murah. Tapi ya keluarnya saya lebih mahal. Karena dia gini, ganti ini, ganti itu, ganti begini, ganti begitu. Itu juga masih nggak jadi. Ketika saya panggilin yang mahal dikit itu tadi ya, ternyata aku kudune ora usah ganti apa-apa loh, diwase aku ganti macem-macem. Nah pengeluaran saya lebih banyak di situ. Itu Iya, kan lebih mahal, jauh lebih mahal. betul. Ya makanya itu Mm-mm. kan jasa gitu ya. Jadi hitungannya ya dia sedang apa yang dia punya kan keterampilannya dia yang digunakan untuk memberkati orang gitu. Itu ya. Bu Elis, kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu, kadang ada orang yang menawarkan jasa meramal gratis. Misal saya diramal, dosa atau tidak, Bu? Lo ngapain? Pertanyaan saya, berguna atau enggak? Bermanfaat apa enggak? Ngapain Anda minta ramalan? Orang ramalan dia belum tentu jadi kok. Karena peramal itu pasti akan meramal yang paling tepat itu menyatakan masa lalu. Iya, Ya, betul. ramal semua. Kalau pas ngeramal gitu, pasti dia bicara masa lalu dulu. Ya, Kamu sekian tahun yang lalu kamu mengalami ini. Kamu mengalami begini. ya. Sudah kena dulu, bener. Ramalan dia cocok. Lalu dia bilang nanti tahun depan kamu akan begini-begini. Anda percaya. Udah kena sugestimu. Apa sudah kena sugesti kita. Iya. Kita percayai ya. Kadang yang kita percaya dari ramalan itu belum. Nggak usah ngeramal gitulah. Lihat aja bahwa jaminan masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan lenyap. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan kecelakaan, tapi hari esok yang penuh pengharapan. Saya ini orang yang gila sama ramalan loh dari dulu loh. Karena Hmm. dari kecil papiku suka ngeramal, nggak Hmm. minta nggak minta jamsi di kelenteng, nggak ngeramal lewat Pak Cek, Sowetosu, lewat apa aja tuh ramalan horoskop, ramalan sidik jari dan sebagainya. Oh, saya udah kenyang. Hmm. Saya udah kenyang. Tapi tak kasih tahu, semuanya itu tidak terjadi. Ya, Yang terjadi itu firman Tuhan dalam hidupku. ya. Lihat Yohanes 16. Yang tahu hari esok kita itu cuma Tuhan. Ngapain kita cari peramal? Coba Yohanes 16 ayat yang ke 13, 14, 13, 13 ya. 13, 14 kah? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Terus, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala terus. sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan Datang. datang. Yang tahu masa depan kita itu cuma Roh Kudus. Ya, Tuhan. yes. Di Yeremia 33 ayat berserulah kepadaku
maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tak coba. Yeremia 33 ayat 3 coba. 3, 4. 3. 3 dan 4 maksud. Berserulah kepadaku, maka Maaf. aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah itu dia udah nempel sama Tuhan aja. Nanti kalau iseng-iseng cari peramal itu, ya nanti kalau Anda kejebak pas dia ngomong ramalan yang nggak bagus, Anda kejebak kelenger, bangkitnya susah loh. Ya, karena Kalau menurut saya, karena mereka itu kan tadi benar Bu Elis, mereka hanya menebak masa lalu yang sudah terjadi gitu ya. Terus ketika itu kita ngomong hee ya. Nah, ketika kita bilang hee ya, kita sedang mengaminkan sesuatu yang dia sebutkan seperti itu, Bu. iya Terus betul, ketika dia ngomongin nanti kamu akan terima ini dan itu yang terulang di dalam pikiran kita dan terus kita sebut terus-menerus. Jadi itu yang kita imani, ya kan? Jadi terus itu kan mendukakan Tuhan ya. Kita percaya sesuatu hal yang bukan berasal dari Tuhan. iya, Firman Tuhan kan sudah jelas betul sampaikan gitu loh. Semua rancangannya Tuhan adalah baik gitu kan. Ya udah kita percaya ke situ. Kalau kita ramal itu nanti kalau kita terjebak tadi, terjebak mengatakan iya, terjebak mengatakan kok bener ya gitu. Itu bangkitnya susah. Menghilangkan apa yang dia sudah sampaikan di dalam pikiran kita itu gak gampang. Nggak gampang sama sekali. iya, Kita harus cabutin itu terus-terus. Kita cabutin terus-menerus. Em, Jujur Ningrum juga dulu sebelum bertobat pernah ngalamin itu dan itu nyabutinnya itu cukup butuh waktu. wah Butuh betul, saya pun begitu. butuh waktu. Dan itu sebetulnya sederhana kalimatnya, tapi itu masih nempel gitu dan itu butuh waktu untuk dicabut terus di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi janganlah ya, jangan mencobai diri sendiri sebetulnya. Mencoba itu. Iya, membawa kita masuk dalam pencobaan. Yes, membawa kita masuk dalam pencobaan. Kadang-kadang kita tuh seringkali cari jalan-jalan yang bikin kita jatuh aja gitu. Padahal sebetulnya maunya Tuhan bukan di situ. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Bu Elis, apa sih yang dimaksud dengan kiamat? Loh, kalau kiamat ya selesai toh. Kiamat, kiamat dicari di kamus bahasa Indonesia apa artinya? Ya, kiamat kan selesai. Selesai. Iya KBBI. Apa arti kata kiamat? Cari aja deh, browsing. Lanjut ya. Selesai. Selesai. Ya. Hari kiamat ada yang menyebutnya, aduh ininya banyak sih. Cuman memang kalau kalau di dalam Alkitab itu kan disebutnya hari kedatangan Yesus gitu ya Bu ya. Hmm, Karena kalau hari kedatangan Yesus beda. beda Hari ya. kedatangan Yesus itu bukan kiamat toh. Hmm. Kiamat itu di bumi digulung. Selesai semuanya. Oh. Selesai semuanya. Alam semestanya Ya, selesai. Kehancuran alam semesta ada yang bilang gitu. ya. Ya Oke. bisa kiamat. Kiamat tuh ya maksudnya udahlah selesai hancur semuanya. Ya. Hmm. Apa? Lanjut ya. Bentar. Sebentar. Ini ada apa yang lagi? Apa? CKLM.
Itu kata itu di dalam Alkitab itu nggak ada ya? Hari kehancuran, Hari kehancuran. alam semesta beserta seluruh isinya. Ya, Dan menunggu hari pengadilan ya, menjadi hari kebangkitan dan pengadilan bagi semua orang. iya. Segala makhluk itu. Hmm. Dan faktanya itu di dalam Alkitab itu nggak ada kata kiamat. Ya, Dalam Alkitab itu nggak ada kata kiamat sebetulnya. ya, Ini room searching loh. Hmm. Itu kalau secara umum artinya seperti itu, gitu ya. Arti katanya begitu. ya. Lanjut. Bu Elis, kalau orang yang masuk alam maut berarti apakah pasti dia masuk neraka? Nah, iya, iya tuh ya. Karena nggak bisa pindah loh dari alam maut kepada alam baka atau maksudnya alam masuk ke surga, ya pasti nggak bisa. Ada jurang yang tak terseberangi gitu kan? Yes, ya. Kalau alam maut yaitu sudah calon menuju ke Ya, neraka. Tapi Firdaus itu masuk ke surga. surga, calon masuk ke surga. Ya. Bu, apakah deklarasi dalam hati itu boleh? Oh enggak, namanya deklarasi bukan dalam hati. Namanya deklarasi itu harus keluar dari hati lewat mulut. Ya, Itu baru deklarasi atau proklamasi. Diproklamirkan, ya, dinyatakan, dinyatakan, dideklarasikan. Berarti ada diomongin. perkataan yang diucapkan keluar dari mulut. Ya. Kalau dalam hati itu kebatinan. Iya, dong kebatinan kan? Ya, Batin. batin. Iya, Oke. dibatek. Dibatin. Iya. Lanjut. Sebetulnya, Bu Elis mau tanya, sebetulnya kalau orang mau menikah, apakah harus punya rumah dulu, Bu? Ada teman saya yang mau nikah, tapi orang tua tidak memberi izin karena calon suami belum bisa beli rumah sendiri. Rencana mau diajak kontrak dulu, tapi calon mertua tidak setuju. Ya, itu kan dari orang tua. Kalau orang tua itu kan selalu berpikir, mosok anake teko cili, sorry ya, Gede. digembel, digedeke, dicil, dari kecil digedeke, dipinterke, Mm-mm. ya kan? Disekolahkan, dicukupi semuanya. Pas menikah keinginan hati orang tua mana yang kepengen anaknya keleleran. Ya pasti nggak mau toh. Ya. Pasti semua orang tua kepengen nih ya menikahkan anaknya dengan orang yang sudah mapan. Mm-mm. Paling enggak punya rumah lah. Ya. Gitu loh. Itu jangan marah dulu sama orang tua Orang ya. tua. Nah kita dari pihak kita harus ngerti kenapa sih itu. Alasannya apa? Alasannya apa. Ya. Daripada kontra apa enggak mendingan beli rumah kecil-kecil sebisanya. Ya. Itu Yang yang mm-mm. subsidi pemerintah itu kan banyak. Banyak. Kecil tapi itu paling enggak udah miliknya sendiri. Ya. eh Ajak ngobrol, bertukar pikiran, minimal gitu ya, minimal misalnya si pasangan ini sudah punya rencana gitu ya, sudah punya peta, istilahnya kayak peta masa depan gitu rencananya. Oh, rencananya sekian tahun lagi saya begini-begini, atau misalnya oh saya punya uang segini nih, nanti saya akan beli rumah, ini belum cukup misalnya buat ini gitu. Jadi minimal diajak ngobrol dulu karena kita harus tahu alasan orang tua memberikan
memberikan syarat itu pasti ada alasannya. Iyalah, Pasti ada karena rumah alasannya. itu memang penting kan. Kalau menurut saya daripada rumah itu eh, punya uang cuma dibuat kontrak, mendingan dijadiin DP. Iya, Dijadiin DP untuk ambil KPR. iya, Karena kalau bilang rumah itu harganya nggak akan turun. Tapi tanah dan rumah itu harganya akan tetap naik. betul. Contoh ini anak saya ya, dulu beli rumah itu murah banget KPR-nya. Cuman 18 juta apa 21 juta. Hmm, Tahun 9 tahun 2000 lah ya. 2001. Ketika dia jual itu harganya sudah hampir 100 juta. hmm. Sekarang harga rumah itu harganya 600 juta. Wow. 20 tahun, 20 tahun ya. Iya, Nah, jadi ketika kreditnya Anda lunas, harga harganya tanah dan rumahmu juga akan naik. iya. Memang kalau KPR itu kayak harga satu jadi dua. Jadi 2 kali lipat. Wah, harga yang harusnya cuma sekian, jadinya 2 kali lipat. Ya, tapi Anda bisa ngangsur. Daripada dibuat kontrak, 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 Iya. hilang. Hilang percuma. Kecuali Anda tinggal di luar negeri, yang Anda tidak akan tinggal permanen di negara itu. Mm-mm. Boleh. Tapi kalau sudah bilang tinggal di negara sendiri, kita mau tinggal di sini, ya jauh lebih baik. Iya, Di KPR dulu. Nanti lama-lama, nanti harganya naik kok. Naik terus. iya. Didiskusikan lagi, dicari tahu ngobrol lagi gitu ya. Karena orang tua pasti punya punya alasan dan kalau kita ngobrol pasti juga mungkin ada solusi yang bisa ditemukan gitu. Iya, Tuh ya. Lanjut. Ada juga orang tua yang memberi syarat begitu sebagai bukti keseriusan calonnya. betul. Ya Itu kan, Bu? lebih tepat. Ya makanya anaknya nggak mau diterlantarkan. Mm-mm. Ada orang tua yang begitu gitu ya, untuk tanya ini serius nggak nih orang ini gitu. Mm-mm. Lanjut. Bu, kalau orang punya ilmu tenaga dalam, ilmu kebal, apakah itu pasti dari setan? Ya, sebetulnya ilmu kekebalan itu yang sekarang ini terjadi, ya semuanya hampir semua dari kuasa gelap. Ya. Karena misalnya gini, mengundang mengundang orang meditasi atau ilmu-ilmu kundalini itu Hmm. hampir semua dari. Tapi orang kalau dibilang itu dari kuasa gelap nggak mau, karena menurut mereka itu Tuhan mereka. Mm-mm. Kan Tuhan yang maha kuasa. Ya, Mereka kan bilangnya gitu, Tuhan yang maha kuasa. iya. Alasannya selalu Tuhan yang. Tuhan yang maha esa. Ya, Tuhannya kebanyakan itu kan bukan belum tentu Tuhan. Karena banyak jatuhnya setan dibuang ke bumi itu kan karena setan kepengen jadi Allah, kepengen Iya. jadi Tuhan, kepengen disembah manusia. Nah, Pengen ketika menggantikan ada orang posisi. yang mau membangkit, ya, sebetulnya manusia itu dikasih kuasa dan power yang besar sama Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Tuhan itu ada di bawah kulit, hilang. Hilang dari kita itu maksudnya hilang itu ya wis gak ono. Tapi lihat bahwa manusia itu punya kekuatan luar biasa ketika apa? Ketika terjadi bencana. Ketika ada masalah,
Orang yang biasanya nggak kuat ngangkat beban 100 kilo hari itu bisa ngangkat 100 kilo. Yang biasanya nggak bisa lari sekenceng itu, hari itu dia bisa lari sekenceng itu, bisa loncat tinggi. Iya. Terus sebetulnya ada, yaitu yang dibangkitkan kembali, kekuatan yang dibangkitkan kembali dengan kekuatan diri sendiri atau dengan kuasa gelap. Iya. Sebetulnya kan pertanyaannya juga gitu ya, mau ngapain sih? Nah, Mau ngapain sih ilmu tenaga dalam lah, ilmu kebal itulah gitu ya. iya, Kita kebal. kita kan sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak percaya Tuhan sanggup untuk memberikan perlindungan. Terus kita cari-cari cara yang begitu-begitu. Itu mau buat apa gitu? Itu kan pertanyaannya terus kemudian seperti itu. Tujuannya ngapain begitu-begitu? Oh ini soalnya pekerjaannya beresiko bla 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 bla. Gak percaya Tuhan sanggup melindungi. Gak percaya sungguh Tuhan sanggup memproteksi. Kan akhirnya seperti itu. Bahkan bisa jadi terus kemudian menjadi sebuah kesombongan buat kita. Ya kan pertanyaannya begitu. Itu kalau tentang ilmu kebal dan lain sebagainya. Jangan termakan tipu muslihatnya si jahat gitu ya. Kalau mau ngilangin ilmu gelap, ilmu kebal gampang. Hmm. Dalam nama Yesus. Saya pernah baptis orang sama Mm-mm. suami, Mm-mm. bukan saya yang baptis ya, Mm-mm. menangin jiwa. Mm-mm. Kemudian waktu itu saya nganter orang ini dibaptis. Mm-mm. Nganter orang ini dibaptis, saya dengan suami. Nah, itu orang itu biasanya ngangkat truk itu Hmm. hanya dengan dua jari. Oke. Dua jari bukan dua tangan, dua jari Itu buat diangkat. pertunjukan gitu, Bu. Enggak, waktu itu truknya ambrol gitu loh. Oh, oh iya iya Enggak iya. pakai buat pertunjukan. Hmm. Itu ya, cuma diangkat dua jari naik loh. Hebat Hmm. loh. Hmm. Tapi ketika dia dibaptis, Hmm. keluar dari air baptisan, badannya lempe-lempe naik aja enggak bisa. Oh iya? Oh. Kayak orang dilucuti kekuatannya. Mm. Dilepas semua Itu ya. beneran. Sampai Mm. kayak iya, sampai orangnya bingung. Loh di piye aku ndak sampai mau naik naik keluar dari kolam itu nggak bisa, harus digendong banyak Mm. orang. Mm. Terus di jalan pun di daratan gini sudah di luar dia kayak orang ndak punya tenaga sama sekali, dia bilang tenagaku hilang, Mm. kekebalanku, kekuatanku hilang. Mm. Tapi dia tidak marah, dia justru bilang Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus Tuhan dahsyat, beneran. Tuhan yang maha kuasa. Ilmu ini hilang kabeh. Ya. Itu loh. Itu bukti nyata sih sebetulnya bahwa itu bukan berasal dari Tuhan. Iya, iya. Karena kita hal-hal begitu itu berpotensi untuk membuat kita menjadi mengandalkan diri sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita merasa jadi sombong gitu kan. Yang hal-hal begitu artinya ya bukan berasal dari Tuhan gitu kan. Udah titik itu aja. Iya. Nggak usah diperdebatkan dengan banyak hal lah ya. Oke lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Kalau ada suami selingkuh, terus hamil, terus selingkuhannya itu hamil, gitu ya. Terus solusinya bagaimana? Apakah harus dinikahi juga Bu? Kalau dinikahi berarti Ya dia punya enggak, dua istri. ya enggak harus dinikahin. Bertanggung jawab itu bukan berarti harus dinikahi. Iya, bertanggung jawab itu bukan berarti harus dinikahi. Kalau itu dilakukan mau sama mau, ya biarin perempuannya Ya, yang ngurusin. Karena kan perempuan tahu kalau melakukan hubungan seks itu di luar nikah, kalau hamil, ya. ya, ya itu tanggung resikonya dia dong. Mm-mm.
betul. Dia harus ngertiin Laki-laki kan konsekuensi. cuman, nah, laki-laki kan tinggal keluarin, buang cairan. Kalau perempuan kan nampung cairan. Iya, Nah itu akibatnya dia harus tahu bahwa itu akibatnya dia akan hamil. Nah kalau dilakukan mau sama-sama mau, ya itu resiko yang dia harus ambil. iya. Tanggung jawab dong, itu akibat dari buah perbuatanmu. Perbuatannya. Iya. Ya kamu punya anak, liatin aja seumur hidup itu anak hasil perbuatan bodohmu. Mm-mm. Itu kan. Nah, Pertanyaannya, si suaminya itu ngerti nggak terus kemudian bertobat atau dia masih tetap begitu? iya. Kalau sampai yang perempuan nggak mau ngurusin, nah itu panti asuhan ada. Kalau nggak mau lagi, ya udah. Kalau suamimu minta untuk suaminya minta anaknya diambil, ya diambil aja. Karena anak itu nggak salah. Iya, Kasih ke panti asuhan atau dikasihkan orang yang membutuhkan. Ada banyak orang yang nggak punya anak yang mau terima, betul. cari anak. Ada yang susah gitu ya untuk ini. Ini kan persoalannya bukan masalah bertanggung jawab atau tidaknya gitu ya. Ini pasangan ini ngerti nggak bahwa mereka sudah melakukan hal yang salah. Terus, Betul. terus mereka apa? Ya kalau mereka terus, ya itu kan dinikahin aja. Ya itu bukan solusi. Itu bukan solusi sebetulnya. Dalam kasus-kasus begini itu bukan solusi. Intinya adalah dua orang ini ngerti nggak kalau itu salah dan mereka mau nggak untuk bertobat terus memutus hubungan itu, gitu kan? Persoalannya di situ. Kalau mereka merasa bahwa, oh loh ini kan menjadi penghubung ya, artinya sebetulnya dia nggak mengakui bahwa dia salah, terus kemudian dia justru dengan adanya anak mencoba untuk menjalin hubungan gitu kan seperti itu. Itu sebetulnya intinya di situ. Persoalannya gitu. Lanjut, lanjut ya. Ini persoalan selingkuh-selingkuh ini, duh banyak. Lanjut, Bu Iya. Elis, saya punya teman yang sering sariawan. Dia itu punya sifat suka ngomel, dari ngomelin anaknya sampai ngomelin suaminya. Apakah sariawannya bisa disebabkan karena sering ngomel dan menggerutu? Bisa juga, bisa juga terlalu oh ya kalau itu. Ini kan cuman kepengen mengait-ngaitkan Iya, cerewetnya dengan iya. sariawan. Tapi Bentar kalau ya, misalnya saya ada lupa. Nah, kenapa Ringrum? ini apa namanya? Kalau misalnya sudah terlalu sering, bisa coba diperiksain loh. Siapa tahu itu ada juga sesuatu hal gitu kan? Justru itu sebentar. Saya tuh nanti coba, ini kalau anakku dengerin bisa kasih jawaban tuh Vin. Kapan dari itu pernah ada satu orang sariawan nggak selesai-selesai. Mm-mm. Ternyata tuh dia terlalu banyak minum vitamin C atau apa ya. Sebentar, Oh, itu iya. bisa membuat sariawan. Sariawan nggak berhenti-berhenti ternyata terlalu banyak minum vitamin kok. Cuman aku tuh salah, takut salah vitamin C atau apa ya. Yang menurut saya gini, loh bukannya vitamin C itu bagus ya, gitu kan. Mm-mm. Tapi ternyata kalau terlalu banyak itu bisa nimbulin sariawan. Sebentar, sebentar. Nanti Kak, lanjut dulu aja, nanti tak iya. tanyain. Sariawan itu sebetulnya sebabnya banyak ya gitu kan. Itu kan memang di area mulut gitu kan. Sikat gigi terlalu keras. Atau misalnya ini apa kawat gigi atau behel itu juga bisa menyebabkan sariawan, gigi palsu. Makanan yang terlalu pedas, panas, keras itu juga bisa menyebabkan sariawan. Stres, kelelahan itu juga bisa. Perubahan hormon juga bisa. Infeksi juga bisa gitu ya. Bahkan kondisi medis juga bisa. Tapi kalau mau dikaitkan dengan ngomel atau enggak, ngomel itu bisa dihentikan kalau sudah tahu kebenarannya. Kalau sudah tahu kebenarannya gitu ya.
Jadi ya nggak terus lanjut gitu ya. Terus langsung orang kalau suka ngomel nanti syariawan loh, yang enggak juga gitu ya. Bisa atau enggak ya belum ada ininya juga gitu ya. Lanjut. Bu, banyak yang bilang kalau bermain musik bisa menenangkan hati. Saya guru piano, tapi hati saya kok sering tidak tenang. Apalagi apa kalau saya punya uang miliaran baru bisa tenang, Bu? Kak, banyak orang kaya nggak bisa Tidak. tidur. Banyak orang kaya tuh loh yang saya kasih tahu punya pabrik. Oh, apa ya sebentar, triplek atau apa ya. Nggak bisa Stres. tidur tiap malam, Makanya. stres. Naik becak muter-muter kota. Ada orang kaya yang nggak bisa tidur. Saya kemarin juga ketemu orang kaya punya rumah banyak di Hong Kong, di mana-mana. Tapi Hmm, nggak bisa tidur. Terus ada teman kita itu, anak orang kaya, pemilik rumah makan besar, yang nggak bisa tidur. Sampai sampai berapa bulan tuh nggak bisa tidur. waduh. Badannya langsung turun 70 kilo loh. Habis. Itu nggak bisa tidur sama sekali. Hmm, Sudah diminumin obat tidur pun nggak bisa tidur. waduh, Betul. sedih ya. Jadi bukan Tiap hari masalah jadi uang. kerjaan ini ngitungi duit, ngitungin apa. Sampai matanya tuh sampai aduh pedih matanya kayak gitu tapi nggak bisa Ya, tidur nih, Ro. Maka aduh, bisa tidur tuh anugerah Tuhan loh. ya betul. Jadi kalau ini kan awalnya banyak orang kalau bermain musik bisa katanya bisa menenangkan hati. Saya guru piano tapi hati saya kok sering tidak tenang. Ya karena deket Tuhan aja. Iya, Hidup dekat bener sama Tuhan. aja. Nanti kan pasti tenang, Yes, damai. betul. Kita udah bahas loh beberapa waktu yang lalu tuh. Minggu yang berapa 2 minggu yang itu kan minggu lalu pun bilang. kita ngomong tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Kita Iya, sudah bahas itu kan. Jadi punya iya, uang nggak punya uang, kalau memang ada ngerti kebenarannya kita dekat sama Tuhan, ya ada damai sejahtera Allah dalam hidup iya. kita. Tidur Baca ya tetap firman tidur tadi. aja. Betul. Dekat Allah. Mazmur itulah hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes, Daripadanya lah keselamatanku. Itu. Nah, nanti pokoknya dekat Tuhan. Nah, dekat Tuhan tuh apa? Dekat sama firman. Firman yes, tuh ada di hati, di pikirannya, dan di mulutnya. Pasti tenang. betul. Jadi nggak, harta itu nggak jaminan. Uang miliaran dulu ada orang kayak tadi yang disebutkan Bu Elis bingung gitu ya. Nanti kalau duitku dicari orang, dicuri orang gimana? Nanti kalau duitku nanti bla 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 bla, dan masih banyak kekhawatiran, ketakutan yang lain bikin dia nggak bisa tidur. Ya, Itu dia harus ya, ngebayar obat tidur mahal, harus ke dokter mahal lagi. betul. Jadi kalau kita bisa tidur itu Ya, bersyukur. amin. Lanjut. Bu Elis, saya punya tante yang selalu ngatain saya anak yang tidak berbakti sama orang tua karena saya tidak pernah ngasih uang ke orang tua. Memang saya akui sudah 5 tahun saya tidak bisa ngasih uang ke orang tua karena saya sedang meninggikan rumah yang banjir terus. Sudah 5 tahun kami bangun rumah belum selesai karena uang pas-pasan. Dan suami melarang saya ngasih uang ke orang tua karena uang masih dipakai untuk bangun rumah. Kata Bu Elis, kalau saya ngumpet-ngumpet ngasih uang ke orang tua kan jadinya juga dosa ya, Bu. Terus saya sekarang Betul. harus bagaimana? Tante saya tidak mau tahu posisi saya. Saya dipojokin terus. Tante saya kalau ngomong pedes banget, lebih pedes dari selombok setan katanya. Sampai kalau tante saya ke rumah saya pengennya mau tak usir, soalnya omongannya bikin hati ndak enak. Jangan bilang. Tante, aku tuh anak mana sih yang enggak kepengen ngasih orang tua? Saya tuh ya pengen, saya ya mau. Tapi saya lagi nggak ada. Ya,
Satu, Anda kerja nggak? Kalau Anda nggak kerja, bilang yang kerja suamiku. Mm-mm. Nah, suamiku lagi ada kebutuhan bangun rumah ini. Gitu aja. Itu dulu saya pernah dibegituin. Tapi saya datengin mami papi saya. Saya bilang, mami papi maaf. Aku nih kepengen sebagai anak, aku kepengen balas budi. Aku nih kepengen sekali ngasih mami sama papi. Ya, Tapi maaf, satu, saya nggak kerja. Saya nggak punya uang. ya, Itu uang suamiku. Aku harus tunduk sama suamiku. ya, Mami, papi jangan khawatir. Sekarang aku nggak usah ngasih, nggak ini. Mami nggak usah sama papi nggak usah minta. Nanti kalau aku punya uang pasti aku kasih. ya, Saya ngomong gitu. Dan orang tua saya ngerti. ya, Mau denger, mau ngerti. Nggak pernah minta. Nggak pernah sama sekali. ya, Ya, sebelum mereka ini saya yang ngomong duluan. ya, Ternyata saya berdoa, saya hanya ngucap syukur, saya mau tunduk sama firman. Suamiku kalau punya uang tiba-tiba ngajak saya, yuk ke rumah mami papi. Nggak ngomong kalau mau ngasih duit. Tiba-tiba sampai ketemu orang tuaku, dia ngasih uang orang tuaku. ya. Bisa dia bisa beliin sesuatu. Sampai saya punya uang. Saya punya uang, saya bisa ngasih orang tuaku sendiri. Ya. Ini kan yang ngomong kan tante. Ibu, orang tua ibu belum tentu berpikiran sama seperti tante loh. Buat kalian. Ini kan orang luar gitu ya, bisa dibilang kayak saudara, tapi kan dia dia yang mungkin nggak ngerti keadaan dan lain sebagainya gitu. Jadi seperti Bu Eli sampaikan tadi, ngomong sama orang tuanya, jujur nggak bisa karena bla 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 bla. Nah, masalah si tante mau ngomong apa kalau orang tuanya sudah bisa paham dan sudah ngerti, ya udah, biarin aja gitu. Ya kan seperti itu. Hmm. Dia kan sedang mengintimidasi aja gitu. Masalah omongan pedes ya udah didengerin aja gitu ya. Ya seperti itu. Gitu ya. Iyalah, itu melatih kita telinga kita ndak tipis. Mau dibilangin orang apapun nggak apa-apa. Emang gua pikirin. Yang penting Tuhan tahu hatiku loh. Tante Iya, mau ngomong betul. pedes mau apa. Cuman kalau daripada ngempet terus ngomong. Ya, Tante, maaf kenapa tante ngomong kayak gitu. Tante tuh nggak tahu hatiku. mm-mm. Supaya nggak salah pengertian daripada gitu. Nah ngomong. Tapi itu latihan. Ya. Dan ukuran berbakti itu bukan hanya sekedar ngasih uang loh. Ini kan hanya persoalan karena nggak pernah kasih uang gitu ya. Berbakti itu kan bukan hanya sekedar itu gitu ya. Kita masih masih ke orang tua, kadang orang tua juga butuh teman cerita, teman ngobrol, kita mengasihi mereka, itu juga berbakti. Kadang-kadang ukurannya kan orang hanya sekedar ngasih duit aja itu dianggap berbakti, nggak ngasih duit dianggap nggak berbakti kan ukurannya juga bukan hanya itu. Gitu. Dan sekarang 10.30 ternyata. Jam berapa? Jam Sepuluh berapa? tiga puluh. Loh, kok cepet banget? Cepet Bu, 10.30. Ningru tadi berharap Ningru mau nambahin satu pertanyaan ini karena pertanyaan kita masih banyak sebetulnya. Tapi karena waktunya habis 10.30. Tapi satu pertanyaan boleh lah ya Bu ya. Boleh, boleh, boleh. Bu Kuntari masih di mobil kan Bu? Nah, saya Kayaknya pikir gini, hebat banget nih Rum tahu jam. Hebat. Oh ternyata dia yang ngasih tahu. enggak ngasih tahu Ningru lihat jam. Oke, ini ada satu pertanyaan begini. Em, Mana ya? Ini Ningrum seselin satu pertanyaan. Nanti habis ini udah habis ya, selesai pokoknya. Pagi Bu Elis, suami saya meninggal Pagi. bunuh diri. Apakah rohnya bergentayangan atau sudah di dunia orang mati? Kutuk dunia orang mati, kutuk bunuh diri, kutuk depresi, apakah menurun?
Bagaimana cara berdoanya agar tidak menurun ke anak-anak saya? Terima kasih. Anak-anak dikumpulin, doa kelepasan. Putusin. Ya. Dan bunuh dirinya di mana? Di dalam rumah kah? Mm-mm. Kalau di rumah, tempat di mana dia pakai untuk bunuh diri itu didoain. Supaya itu nggak jadi markas iblis. Oke. Ya, Ya. doain, putusin. Ya. Supaya nggak nurun. Karena itu spirit ya. Sebetulnya kan itu spirit. Karena dia diajak sama setan, nuruti omongannya setan. Ya. Ya. Kalau itu rumah, kuduskan kembali rumahnya, Bu. Usir Iya, segala, doain roh bunuh diri. ya, usir segala roh-roh jahat yang ada di dalam rumah itu, usir keluar, lalu perkatakan bahwa rumah itu ada di dalam otoritasnya Tuhan Yesus. Iya. Anak-anak masih Kalau kecilkah bunuh atau dirinya udah? loncat, Mm-mm. kalau bunuh dirinya loncat di mall Mm-mm. atau nyemplung ke laut atau apa ya? Iya. Oh, anaknya sudah besar ya. Kalau anak-anaknya sudah besar, sudah dewasa, Udah maksud mengerti. sudah mengerti, diajak untuk kelepasan, Bu. Didoain, dilepaskan segala kutuk-kutuk tadi. Dikasih pengertian. Dikasih pengertian, terus diajak, ayo kita doa. Iya, kasih pengertian, penjelasan, lalu terus tadi doa untuk dilepaskan segala kutuk-kutuk, diputuskan segala kutuk tadi. Tuh ya. Semangat Ibu, terus jadi pelaku kebenaran, terus tetap berdoa ya. Oke Bu. Nah ini pesan buat pendengar terakhir nih. Kenapa? Udah terakhir, pesan buat pendengar. Terakhir, Ini sudah pesan pendengar 10.34. terakhir. Iya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab ada waktunya kamu menuai jika keadaanmu tidak menjadi lemah. Iya. Terutama, ayo tabur benihmu. Omong yang bagus untuk Indonesia. Amin. Perkatakan, deklarasikan terus bahwa Indonesia ada di hati Tuhan, Indonesia ada di pikiran Tuhan, Indonesia ada di tangan Tuhan. Amin. Indonesia akan menggenapkan janji Tuhan. Ya, amin, amin. Perkatakan hal yang positif tentang Indonesia, seperti Tuhan bilang di Bilangan 14:28, katakan kepada umatku bahwasanya seperti apa yang kau katakan di hadapanku itu yang akan aku lakukan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk Indonesia. Kita nggak bisa nyetir orang, nggak bisa merintah presiden. Tapi kita bisa perintahkan supaya alam semesta Indonesia ini mendengar perkataan kita bahwa Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia akan bangkit menjadi besar, membawa terang Tuhan yang sudah terbit atas Indonesia, membawa kedamaian buat Indonesia. Ya. Ya, Ya. jadi pesan saya hari-hari ini doakan. Setiap kali Anda jalan kemanapun, lepaskan shalom, Yes. lepaskan damai di Amin. setiap jalan di Kota Semarang. Yang Anda tinggal di kota Anda, yang mendengar dari luar pulau, luar kota, luar negeri, terus perkatakan dalam nama Yesus, damai, lingkungan ini tenang, kota ini damai. Ya, berkati Indonesia aman. Amin. Amin, amin, amin. Oke, kuncinya di Bilangan 14:28. Tuhan berkati. Dalam berkati. Terima kasih Ibu. Makasih Ningrum, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin.
Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bersama dengan saya untuk pertanyaan yang belum selesai minggu depan ya. Minggu janji kita akan bahas itu dulu, oke? Terima kasih untuk kebersamaannya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.